Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita lanjut bahas soal matematika. Ayo kita tinjau ulang ya. Ini di halaman 30. Tentunya dengan buku-buku yang teman-teman tahu, yaitu bukunya seperti ini teman-teman. Matematika kelas 9 ya. Oke. Soalnya pada contoh 4, jika populasi penduduk Pulau Jawa bertambah 1% setiap 10 tahun, hitung kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2020 dan 2030. Nah, sekarang teman-teman coba lihat. Di sini di contoh 4 teman-teman. Di contoh 4 ya, kita tahu bahwa jumlah penduduk Pulau Jawa ya pada tahun 2010 tuh 130 juta jiwa dan luasnya 1,3 kali 10 pangkat 5 ya kilometer persegi. Oke. Ini tahun 2010 teman-teman. Kita tulis ya. Terus sama lihat teman-teman, rumusnya nih, kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk per luas area. Ingat ya. Oke, sekarang kita pindahkan ke jawaban kita coret ya. Nah, ini saya pakai kertas yang ini ya, biar lebih mudah. Nomor 4 ya. Ayo kita tinjau ulang. Nah, untuk soalnya tadi kita tahu bahwa penduduknya di 2010 itu penduduknya 130 juta jiwa ya. Terus sama luasnya ya, luas Jawa ya, luas Pulau Jawa. Luasnya tadi 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi. Oke teman-teman, ini langkah awal ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk penduduk, oh ya sama tadi ada lagi katanya di sini populasi penduduk Pulau Jawa bertambah 1% setiap 10 tahun ya. Nah, di setiap 10 tahun ya, tiap 10 tahun kita aja, tiap 10 tahun itu bertambah 1% ya, bertambah 1%. Ini penduduknya ya. Nah, oke, yang ditanya ya, ini kan diketahui ya, diketahui. Nah, yang ditanya tentunya adalah kepadatan penduduk ya, kepadatan penduduk tahun 2020 sama 2030. Nah, sekarang kita coba kerjanya teman-teman. Untuk langkah awalnya ini teman-teman. Penduduk kan tadi di awalnya 130 juta jiwa teman-teman ya. Di 2010. Kita cari dulu nih. Penduduk di 2020 itu berapa jumlahnya? Nah, sekarang 130 juta jiwa. Masih seperti ini ya penulisannya ya. Nah, teman-teman biar mudah ya teman-teman ya. Kita ubah ke bentuk notasi ilmiah namanya ya. Itu menjadi 1,3 kali 10 pangkat 8. Nah, teman-teman nanti coba lihat ke bukunya ya, di contoh 4. Ini seperti ini sama dengannya. Kenapa 1,3 kali 10 pangkat 8 ini sama dengan segini? Nah, kenapa nggak pakai 13 dan sebagainya? Nah, sebenarnya teman-teman, ini ya didapatkan kan sebenarnya kalau teman-teman mudahnya ya, kan 13. Ya kan 1, 2, 3, 4 kali nolnya ya. Kali 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 pangkat 7 sebenarnya ya. Nah, kenapa nggak pakai ini? Nah, sebenarnya di notasi ilmiah itu angka depannya ini ya, atau sebut aja basis ya, ini nggak boleh lebih dari 10. Nah, 13 ini kan lebih dari 10 teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita ubah 13 ini menjadi 1,3 dikali 10. Nah, 1,3 ini kan kurang dari 10 ya. Nah, sekarang ini sama ini kan bisa dijumlah teman-teman ya. Teman-teman tentunya masih ingat ya, sebuah sifat yang mana ketika basis sama ya, maka pangkatnya dijumlah ya kan.
Nah, berarti ini menjadi 1,3 kali 10 pangkat 8. Nah, itu berasal dari sini teman-teman ya. Oke, saya harap teman-teman udah paham di sini. Oke, selanjutnya ini 2010. Nah, ini ada kasus lainnya di 2020. Penduduknya bertambah kan setiap 10 tahun ya. Kebetulan 2020 itu 10 tahun dari 2010 ya. Nah, berarti ini ya 1,3 kali 10 pangkat 8 ya kan, ini penduduk awal ya, karena setelah 10 tahun bertambah 1%, maka ditambah 1% ya, 1% dari penduduk awal. Nah, penduduk awalnya berapa tadi itu? 130 juta ya, atau ini ya, jadi dikali 1,3 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang teman-teman kita fokus aja ke sini dulu yuk. Ini kita asumsi aja ini adalah B. B aja ya. Iya, B. Berarti kita buat aja gini. 2020 ditambah sama dengan ya 1,3 kali 10 pangkat 8 tambah B. Ini biar mudah aja teman-teman ya notasinya ya. Nah, sekarang B-nya ini berapa? Kita cari dulu yuk B-nya berapa. B tadi sama dengan ini ya, 1,3 kali 10 pangkat 8 dikali ya, sebenarnya gini, dikali 1%. Nah, 1% itu berapa teman-teman nilainya? 1% itu ya, 1% itu kan sama aja 1/100 ya, ya kan? Berarti sama aja 1/10 pangkat 2, ya kan? Nah, berarti 1% ini bisa kita ubah ya seperti ini ya. Nah, karena ini dalam bentuk kali ya teman-teman ya, ini kan kali teman-teman ya, berarti sebenarnya kurung ini nggak ngaruh ya, karena ini kali. Beda lagi kalau soal operasi penjumlahan teman-teman. Nah, berarti kita lepas saja kurungnya ya, biar lebih lega. Dikali 1%, 1% tadi 1/10 pangkat 2 ya. Nah, sekarang teman-teman fokus ke sini, fokus ke 10-nya aja teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat nggak kira-kira ada sebuah satu sifat ketika perpangkatan ya dengan basis sama tetapi dibagi, maka pangkatnya tersebut dikurang. Nih, kita simpan. Oke, sekarang itu berlaku di sini teman-teman. Berarti kita buat di sini. Jadi 1,3. Nah, ini langsung aja teman-teman ya, nggak saya tulis ya. Langsung aja kayak gini. Kan sebenarnya ini sama aja ya, 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 2 teman-teman. Ya kan? Berarti ini 8, ini 2. Berarti 8 kurang 2 10 pangkat 6. Nah, ini B-nya teman-teman. Sekarang B-nya kita masukin ke dalam sini. Ya. Berarti 1,3 kali 10 pangkat 8 tambah B-nya 1,3 kali 10 pangkat 6. Nah, ini jumlah penduduk ya. Ini penduduk di tahun 2020. Ini penduduknya ya, penduduk. Oke, sekarang yang diminta kepadatannya ya, kepadatan penduduk tahun 2020 ya, 2020 kan sama aja ya, sama aja tadi kita lihat di rumusnya itu adalah jumlah penduduk ya dibagi luasnya. Nah, ini jumlah penduduk 2020, kita tulis jumlah penduduk ya, berarti 1,3 dikali 10 pangkat 8 ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6 dibagi luas Pulau Jawa. Nah, luas Pulau Jawa tadi berapa tuh? 1,3 kali 10 pangkat 5. Tulis. Kali 10 pangkat 5. Oke. Sekarang teman-teman. Nah, ini ada yang bikin malesin nih.
Di sini operasi penjumlahan. Waduh, kacau teman-teman. Nah, jangan bingung teman-teman ya. Ini angka-angka begini teman-teman jangan bingung. Nah, sekarang kita bisa asumsikan aja. 1,3 kita ubah aja ke variabel teman-teman. 1,3 itu sama aja berapa teman-teman? Kita bisa aja bilang X ya. Ya, kita buat aja gini ya. Berarti kita ubah aja 1,3 jadi X. Berarti bisa kita tulis kayak gini, bisa nggak ya? Sama aja 10 pangkat 8 dikali X ya. Kan 1,3 ya. Ditambah 10 pangkat 6 dikali X. Dibagi 10 pangkat 5 dikali X. Nah, X bisa silang nggak? Bisa dihapusin nggak? Bisa ya. Karena sini berlaku teman-teman. Ini kita belajar matematika dasar juga ya. Maafin nih kalau misal videonya agak panjang ya. Teman-teman masih ingat gak kayak gini? Jika A tambah A dibagi A, maka hasilnya adalah 2. Nah, kok nggak ada variabelnya? Nggak ada A-nya? Kenapa bisa 2 ya? Nah, teman-teman cara gini. Ini kan sebenarnya A tambah A kan 2A ya. Dibagi A. Ya kan? Nah, berarti sini A-nya habis nih. Nah, maka hasilnya 2. Ya kan? Ini matematika dasarnya teman-teman. Nah, berarti nggak langsung. Kalau misalkan kita ketemu operasi seperti ini, ya, berarti A-nya bisa kita coret. Tapi di sini menjadi A-nya jadi 1. Jadi ya kalau kita coret ya semuanya ya. Berarti menjadi 1 tambah 1 dibagi 1 sama dengan 2/1 ya. Nah, berarti di sini bisa kita coret nih X-nya. X-nya coret. Kan 1 ya jadinya ya. Ya kan? Seperti ini. Maka hasilnya 10 pangkat 8 ditambah 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5. Nah, sekarang tinggal angkanya aja nih. Wah, ini makin susah lagi. Aduh, teman-teman gak perlu bingung. Sekarang teman-teman masih ingat gak? Ketika ya A tambah B, ini matematika dasar untuk pecah-pecahan, dibagi C. Nah, ini sebenarnya teman-teman sama aja kayak A per C ditambah B per C. Nah, sekarang kita bisa pecah ya. Kita buat kayak gini yuk teman-teman. Sebentar. Aduh, nyamuk. Berarti kita buat seperti ini. Berarti ini menjadi 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5 ya. Ditambah 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5. Nah, kalau udah ketemu gini lebih mudah ya, lebih enak dilihatnya. Karena teman-teman bisa aja langsung menggunakan rumus yang ini. Nah, sifat yang pangkatnya dikurangin ya, karena pembagian. Berarti seperti ini teman-teman. Jadi 10 pangkat 8 dikurang 5 ya kan, ditambah 10 pangkat 6 dikurang 5. Berarti sama aja 10 pangkat 3 tambah 10 ya kan. Sebenarnya 10 pangkat 1 ya. Tapi satunya ini nggak saya tulis ya. Jadi 10 pangkat 10 aja ya. Jadi 10 aja. Nah, kalau teman-teman hitung ya, ini jadi 1000 tambah 10. Ya kan? Berarti sama aja 1010. Nah, ini jumlah ini kepadatan penduduk ya. Di tahun 2020 itu 1010. Kepadatan penduduk tahun 2020 ya. 2020. Oke, sekarang kita cari yuk kepadatan penduduk di tahun 2000. Kita cari kepadatan penduduk di tahun 2030. Nah, tentunya ya cara pertamanya teman-teman cari dulu. Kan kita tahu ya penduduk ya. Penduduk di tahun 2020 tadi berapa teman-teman?
di penduduk tahun 2020. Nah ini ya, penduduk 2020 segini sih banyaknya. Kita tulis lagi yuk. 1,3 kali 10 pangkat 8 ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6. Nah sekarang karena diminta kepadatan penduduk di tahun 2030, maka kita cari dulu penduduk tahun 2030 itu berapa banyaknya ya. Nah tentunya kan katanya setiap tahun penduduknya bertambah 1% ya tadi ya, di awal ya, setiap 10 tahun ya, kan ada soalnya tuh. Nah berarti kita tulis seperti ini, 10 pangkat 8 ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6 kan bertambah 1% ya, berarti ditambah 1% dari penduduk awalnya. Penduduk awal di tahun 2020 ya, bukan 2010 ya. Nah penduduk 2020 itu segini sebanyaknya. Nah berarti jangan lupa ya dikurungin. Ini penduduk tahun 2020, 1,3 kali 10 pangkat 8 ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6. Oke. Nah sekarang ini ketemu lagi kayak gini ya. Aduh, ini kita anggap aja, biar mudahnya anggap aja nih C. Sama kayak tadi ya. Kalau saya ketika matematika pengerjaannya ya ketika ketemu angka begitu ya, kayak gini gitu kan, kita anggap aja huruf lain gitu ya, variabel. Nah itu saya dapatkan cara pengerjaannya ketika kuliah, ketemuannya lebih mudah gitu ya ketika kuliah. Bisa mudah kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa tulis kayak gini, 10 pangkat 8 ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6 ditambah C. Nah sekarang kita cari nilai C nya berapa ya. Nah, C sama dengan tadi 1,3 kali 10 pangkat 8 ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6 baik kurung ya, dikali 1%. Nah tadi teman-teman di awal kita tahu ya, tadi 1% sama dengan berapa? 1/100 kan, sama aja 1/10 pangkat 2 ya kan. Nah berarti yang C kita buat seperti ini teman-teman. Ini saya tulis panjang-panjang ya, biar teman-teman paham ya. Nah 1/10 pangkat 2. Nah sebuah apa namanya teman-teman ya, sebuah operasi ya. Teman-teman masih ingat nggak sebuah operasi seperti ini? Jika A tambah B baik kurung ya dikali C, maka ini sebenarnya AC tambah BC. Masih ingat ya, ini di awal-awal sebuah sifat yang kayak asosiatif, distributif dan apa gitu terakhir saya lupa tuh. Nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah di sini berlaku nih kayak gini, berarti kita bisa buat seperti ini, 1,3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 2 ya kan, ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2. Nah, sekarang kita fokus aja ke 10-nya, kita fokus ke 10-nya teman-teman ya, fokus 10-nya berarti ya, 10-nya fokus ke 10-nya ya. Teman-teman masih ingat kan tentunya yang tadi, yang ini ya, berarti pangkatnya dikurang ya. Nanti bisa kita buat seperti ini teman-teman. Aduh, 1,3 dikali 10 pangkat 8 kurang 2 berapa? 6 ya, ditambah 1,3 kali 10 pangkat 4. Nah berarti C ya, C nya itu sama dengan ini, 1,3 kali 10 pangkat 6 tambah 1,3 kali 10 pangkat 4. Oke, itu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi suaranya agak berisik tadi ya, hujan ya. Oke, tadi hujan udah berhenti, sekarang kita lanjut lagi. Terakhir tadi di sini ya,
C sama dengan 1,3 kali 10 pangkat 6 tambah 1,3 kali 10 pangkat 4. Nah teman-teman, kita masukin lagi aja ke yang awal nih, penduduk 2030 ya. Berarti jumlah penduduk 2030 ya, penduduk 2030 sekarang ini itu sekitar 1,3 kali 10 pangkat 8 ya, yang ini ya, ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6 tambah C nya. Tadi C kita dapat nih ya, masukin ke sini ya. C nya 1,3 kali 10 pangkat 6 tambah 1,3 kali 10 pangkat 4. Nah, oke. Habis itu ya kita cari lagi kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduk. Kan tadi di awal udah ada rumusnya ya. Itu rumusnya adalah jumlah penduduk 2030 ya. Kan ini kan 2030 ya. Berarti jumlah penduduk 2030 dibagi sama luasnya Pulau Jawa. Berarti kita masukin nih yang atas tadi ya, kita harus ulang lagi. 1,3 kali 10 pangkat 8 ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6 ditambah 1,3 kali 10 pangkat 6 tambah 1,3 kali 10 pangkat 4. Nah jangan lupa tadi katanya dibagi sama luasnya Pulau Jawa, dibagi ya. 1,3 kali 10 pangkat 5. Kan tadi di awal-awal ada infonya ya, luas Pulau Jawa itu 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Oke, sekarang teman-teman, nah masih ingat ya tadi ya, tadi kan kita rencana ngubah 1,3 jadi X ya. Nah, kita ubah lagi nih 1,3 nya ke X ya. Berarti ini soalnya fungsi nanti buat sama kayak tadi di yang kepadatan 2020 ya, itu buat ngilangin X nya itu. Nah ini biar mudah aja teman-teman, kan 10 pangkat 6 kali X ya, tambah 10 pangkat 6 kali X tambah 10 pangkat 4 kali X akan dibagi 10 pangkat 5 dikali X. Nanti kan udah dikasih tahu ya, sama kayak kayak gini. Nah ini jadi X nya bisa kita hilangkan ya, karena di setiap tambah ini ada X juga nih semuanya nih. Atau enggak kita buat kayak gini aja dah. Kita buat begini, di sini aja 10 pangkat X ya, 10 pangkat 8 kali X ya, ini kali X ya, dibagi 10 pangkat 5 dikali X ditambah 10 pangkat 6 kali X ya, dibagi 10 pangkat 5 kali X tambah 10 pangkat 6 kali X dibagi 10 pangkat 5 kali X ya, kali X ditambah 10 pangkat 4 dikali X dibagi 10 pangkat 5 kali X. Nah ini kan bisa teman-teman ya, dipecah kayak gini ya. Nah berarti X kita coret ya, X nya kita coret. Nah ini sama ini coret ya, ini sama ini coret, ini sama ini coret ya, ini sama ini coret. Nah tinggal ini lagi teman-teman. Nah berarti tinggal terus dari sini ya, tinggal 10 pangkat 8 per 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 6 per 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 6 per 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 4 per 10 pangkat 5. Tentunya teman-teman masih ingat ya yang sifat sifat yang ini ya, pangkatnya dikurangi ya. Oke, berarti ini kita kurangin pangkatnya, jadi ini 10 pangkat 8
dikurang 5 ya, berarti ini menjadi 10 pangkat 3 ya. Ya kan 8 kurang 5, kok nggak gini aja, kurang 5 ditambah 10 pangkat 6 kurang 5 ya. Tambah 10 pangkat 6 kurang 5 tambah 10 pangkat 4 kurang 5. Kalau teman-teman hitung jadinya ini 10 pangkat 3 tambah 10 tambah 10 tambah 10 pangkat minus 1. Ini sebenarnya pangkat 1 ya, kan 6 kurang 5 1 ya. Tapi sama aja ya, 10 aja juga sama aja. Nah sekarang 10 pangkat 3 kan 1000 ya, ini 10 tambah 10 20 ya kan, tambah 10 pangkat min 1. Nah 10 pangkat min 1 itu teman-teman itu kan sama aja 1/10 ya. Nah 1/10 ini sama aja 0,1. Nah masih ingat gak teman-teman sama sifat yang ini? Itu sama aja kayak gini ya teman-teman sifatnya. A pangkat min M sama aja 1/A pangkat M. Nah ini ada di sifat sebelumnya yang kita pelajari bersama ya. Oke, ini berarti sama dengan 0,1 ya tadi ini ya. Berarti kalau teman-teman jumlahkan dapat 1020,1. Nah ini kepadatan penduduk ya, ini kepadatan penduduk tahun 2030. Panjang juga ya dari awal sampai sekarang ya, 2030. Nah, jangan lupa ya tadi apa, jiwa per kilometer persegi. Nah, jadi ini yang 2020, ini yang 2030. Nah, sebenarnya teman-teman ada cara cepatnya ya. Kalau kita ini ya, tadi kan kita tahu ya, kalau teman-teman lihat buku ya, kepadatan penduduk kan di buku teman-teman ya, itu sama dengan tadi berapa tuh? Kalau di buku teman-teman lihat itu 1000 ya, 1000 jiwa ya per kilometer persegi. Ini 2010. Kalau di 2030, ini 2020 tadi 1010 ya kan. Kalau di 2030 tadi kita dapat terakhir 1020,1. Nah sebenarnya teman-teman ini kenaikannya sebesar 1% ya, ini juga 1%. Coba teman-teman, ini 1% berapa nih? Kan 1000 1%-nya berapa? 1% dari 1000 ya kali 1000 ya, itu kan sama dengan 1010 ya, 10 kan. Nah berarti misal ini berarti menjadi 1000 tambah 10 sama dengan 1010, dapat hasil segini kan. Kalau yang ini berarti 1% dari 1010 itu kan sama dengan berapa tuh? 10,1 ya. Nah kalau teman-teman jumlahkan sama yang sekarang nih ya, berarti teman-teman jumlahkan itu 1010 tambah 10,1 sama dengan 1020,1. Wah ini kebetulan macam apa teman-teman ya. Bedanya 1%. Nah kira-kira cara seperti ini kenapa bisa nilainya sama ya dibandingkan sama yang tadi kita cari panjang ini ya. Ini kayak cari panjang ya, hasil juga sama nih. Nah sama yang cara cepat ini, kira-kira cara ini kenapa hasil bisa segini ya? Ada nggak teman-teman berpikir? Kita pikir sama-sama ya, kira-kira kenapa nih? Nah untuk teman-teman yang udah tahu jawabannya, teman-teman tulis aja ya di kolom komentar. Tapi sebenarnya mungkin saya juga baru ngeh tadi nih, kenapa bisa mudah sekali ya dibanding kita cari panjang. Ya ini tambahan aja. Jadi itu saja teman-teman dapat saya sampaikan dari soal ini. Jika teman-teman ada saran, tambahan pertanyaan, atau bahkan koreksi ya untuk soal nomor 4 yang ayo kita tinjau ulang ya, teman-teman jangan lupa menuliskannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.